Selamat datang kembali di video kuliah MA 3131, pengantar analisis real. Kali ini kita akan membahas fungsi monoton bagian kedua. Pertama kita akan definisikan loncatan fungsi. Definisi, misalkan I adalah suatu interval, F adalah fungsi dari I ke R yang monoton naik pada I, dan C adalah titik di I. Jika C bukan titik ujung dari I, loncatan dari F di C didefinisikan dengan JFC sama dengan infimum dari nilai Fx untuk X di I, X lebih besar dari C, dikurangi supremum dari Fx untuk X di I untuk X lebih kecil dari C. Ilustrasinya diberikan sebagai berikut. Kemudian jika C adalah titik ujung kiri I, loncatan dari F di C adalah bilangan JFC sama dengan limit X menuju C dari kanan, Fx dikurangi dengan nilai Fc. Kemudian jika C adalah titik ujung kanan dari I, loncatan dari F di C didefinisikan dengan JFC sama dengan Fc dikurangi limit X menuju C dari kiri dari Fx. Sekarang kita akan membahas kekontinuan fungsi monoton dengan kaitannya dengan loncatan fungsi F. Teorema 1, misalkan I adalah interval dan F adalah fungsi dari I ke R yang monoton naik pada I. Jika C adalah anggota dari I, maka F kontinu di C jika dan hanya jika JFC sama dengan 0. Buktinya diberikan sebagai berikut. Asumsikan bahwa C bukan titik ujung dari I. Jika F kontinu di C, maka limit kiri dari F sama dengan limit kanan dari F sama dengan nilai limit dari F sama dengan Fc. Akibatnya, JFC sama dengan infimum dari Fx untuk X di I, X lebih besar dari C dikurangi supremum dari Fx, X di I, X lebih kecil dari C, sama dengan limit kanan dari F di C dikurangi limit kanan dari F di C, sama dengan nilainya sama dengan 0. Sebaliknya, misalkan loncatan dari F di C sama dengan 0, maka limit kanan dari F di C dan limit kiri dari F di C bernilai sama. Akibatnya limitnya ada, karena F monoton naik pada I, kemudian limit dari F di C sama dengan supremum dari Fx, X di I, X lebih kecil dari C, lebih kecil sama dengan Fc. Kemudian dengan argumen serupa, limit dari F di C juga lebih besar sama dengan Fc. Akibatnya, limit dari F di C sama dengan Fc. Hal ini membuktikan bahwa F kontinu di C. Jadi syarat dari fungsi F yang kontinu di C adalah JFC sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas himpunan di mana fungsi monoton ini tidak kontinu. Teorema 2, misalkan I adalah interval tutup A, B, jika F dari I ke R adalah fungsi yang monoton pada I, maka himpunan D yang didefinisikan sebagai himpunan semua titik X di I, di mana F tidak kontinu di X, adalah himpunan terhitung. Buktinya diberikan sebagai berikut. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan F adalah fungsi yang monoton naik pada I. Berdasarkan teorema 1, D dapat dinyatakan sebagai himpunan semua titik X di mana JFX lebih besar dari 0. Jika A lebih kecil sama dengan X1, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3, dan seterusnya, dan lebih kecil dari Xn, lebih kecil sama dengan B, maka jumlahan dari semua loncatan F di X1, X2, X3 sampai dengan Xn selalu lebih kecil sama dengan Fb dikurangi Fa. Akibatnya, terdapat paling banyak satu titik yang memenuhi JFX sama dengan Fb min Fa, terdapat paling banyak dua titik yang memenuhi JFX lebih besar atau sama dengan Fb min Fa per 2, dan ada paling banyak tiga titik yang memenuhi JFX lebih besar sama dengan Fb min Fa per 3, dan seterusnya. Secara umum,
terdapat paling banyak K titik dengan Jfx lebih besar sama dengan Fb min Fa per K. Oleh karena itu, himpunan D adalah himpunan semua titik X di I yang memenuhi Jfx lebih besar dari 0 adalah himpunan yang terhitung. Demikian pembahasan mengenai kekontinuan fungsi monoton. Terima kasih atas perhatiannya.